I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst, who will help bring them to me? Bring them to my Father, wash them in my blood, bind their wounds of sin by the power of my love. Tell them of my mercy, show to them my heart, pierced and ever broken, with love to impart. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst, who will help bring them to me? Many tears are falling, souls have lost their way, tired and discouraged, too broken to pray. Will you be my tenderness? All the world will see. I am always waiting. Please come to me. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. I thirst. Tema kita bulan ini adalah setiap kali seseorang bertemu dengan kita, mereka harus menjadi pribadi yang berbeda dan lebih baik karena telah bertemu dengan kita. Kita harus memancarkan kasih Tuhan. Saya membuat ini referensinya buku kuno ini. Semoga sudah ada yang banyak yang baca ya. Ibu Teresa Dian Sepanjang Tahun. Tadi saya sudah mulai dengan bahwa setiap orang yang bertemu dengan kita, Ibu Teresa itu berharap setiap orang yang bertemu dengan kita itu akan berubah menjadi pribadi yang baik. Pribadi yang baik itu yang bagaimana? Yang pertama ya bertobat, orang menjadi mengenal Allah. Bukan hanya sekedar mengenal Allah adalah Tuhan pencipta alam semesta, tetapi Allah yang adalah kasih. Artinya gini, kita diminta untuk kalau bertemu orang itu mempunyai sesuatu yang baru dalam hidupnya. Orang jahat menjadi orang baik, orang yang sedih menjadi orang bahagia. Ibu Teresa punya pengalaman begini dalam catatannya ya, bahwa suatu hari ketika dia berjalan-jalan di kota London, dia melihat ada seorang lelaki tua duduk di pinggir jalan gitu, membungkuk, terpuruk lah. Kemudian dia menyalami orang itu. Akhirnya orang itu sangat bersuka cita karena dia merasakan kehangatan dari Ibu Teresa.
Orang itu tidak mengenal Ibu Teresa, tapi dia merasakan adanya kehangatan. Bukan karena dia terkagum-kagum dengan Ibu Teresa, tetapi dia merasakan adanya kehangatan, sehingga dia menjadi sukacita, merasa tidak kesepian lagi. Ini hal kecil ya, hal kecil hanya menyalami orang di pinggir jalan yang ditemui, tetapi sudah mengubah orang yang sedih, yang merasa tidak punya siapa-siapa, kesepian. Ibu Teresa bisa memberi kehangatan meskipun hanya melalui sebuah salaman. Betapa hebatnya itu ya, saya merasa betapa hebatnya orang ini ya, orang yang tidak kenal. Kecuali kalau kita sedang kesepian, kemudian kita tahu ada uskup datang, nyalami kita, mungkin kita sukacita karena kita kenal uskup itu. Tapi ini orang sama-sama orang asingnya, orang-orang yang tidak saling mengenal satu dengan yang lain. Juga pernah Ibu Teresa menceritakan suster-susternya sedang kunjungan ke rumah seorang tua ya di Australia, Sydney. Pertamanya ditolak karena ya mungkin orang itu merasa terganggu adanya kunjungan dari suster-suster. Kemudian susternya mengatakan ya kami akan berusaha untuk menjadikan tempat ini lebih baik, lebih nyaman. Ya, dan suster itu membersihkan rumah, melihat ada lampu kotor di pojokan. Terus dia tanya sama orang itu, ini lampu kok tidak pernah dinyalakan? Orang itu menjawab, kalau ada tamu, lampu ini akan saya nyalakan. Akhirnya lampu itu dibersihkan sampai bersih dan dinyalakan. Akhirnya ketika suster itu datang, lampu itu selalu dinyalakan dan orang itu selalu berharap kehadiran suster supaya dia punya teman dan lampu itu bisa dinyalakan. Dan dia titip sampai suatu hari dia titip pesan bahwa kepada seorang suster yang lain, pesan bahwa dia akan tetap menyalakan lampu itu. Artinya gini, bahwa kita bisa membuat orang lain bersukacita dengan suatu tindakan-tindakan kecil yang sederhana. Misalnya menyalami, mengunjungi, dan sebagainya. Jadi ini yang dimaksudkan oleh Ibu Teresa sebagai suatu yang mengubah kehadiran kita, mengubah orang lain. Sekarang pertanyaannya bagaimana agar kita bisa mengubah orang lain? Ibu Teresa dalam konferensinya kepada bruder-bruder dia mengatakan ya kita harus menjadi orang yang kontemplatif. Kontemplatif itu artinya orang yang berusaha mengendapkan, menghadirkan Allah, atau misalnya kalau kita berdoa, hening dan sebagainya itu sikap-sikap kontemplatif. Jadi kita berusaha untuk memahami Allah lebih mendalam lagi melalui spiritualitas kita. Tapi Ibu Teresa menerjemahkan kontemplatif itu menghadirkan Allah dalam kegiatan sehari-hari. Jadi kontemplatif itu bukan sekedar duduk, termenung, berdoa, meditasi, dan sebagainya, tetapi lebih kepada menghadirkan Allah dalam setiap kegiatan kita sehari-hari. Karena alasannya bahwa kita ini adalah gambaran Allah. Sehingga orang yang melihat kita itu bisa melihat Allah. Seperti dasarnya adalah Injil Yohanes bab 14 ayat 9. Yesus sendiri ketika ditanya murid-muridnya, tunjukkan Allah pada kami. Yesus mengatakan, kamu itu sudah ikut aku lama, Mas. Masa masih harus bertanya untuk menunjukkan Allah kepada dia. Yesus mengatakan barang siapa telah melihat dia, ya dia telah melihat Allah. Nah, ini juga berlaku untuk kita bahwa barang siapa telah melihat kita, itu melihat Yesus. Inilah sikap kontemplatif yang diartikan oleh Ibu Teresa bahwa
kita menjadi gambaran atau cerminan Allah, sehingga orang yang melihat kita itu melihat Allah sendiri. Padahal dalam konsep budaya Yahudi pada waktu itu, bahwa orang yang melihat Allah itu pasti mati. Maka Elia pun harus menutupi wajahnya dengan jubahnya supaya dia tidak bisa melihat Allah ketika Allah menampakkan diri kepada dia. Karena konsepnya bahwa melihat Allah, melihat adalah orang mati. Tetapi para murid Yesus ingin melihat Allah. Tunjukkan Bapa kepada kami. Yesus menunjukkan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Dan sebetulnya dalam Injil Yohanes juga dikatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Kemudian Bapa, Yesus itu ada bersatu dengan para muridnya. Jadi kita ini adalah persatuan antara Allah dan Yesus, Bapa dan Yesus. Nah, sekarang tantangannya bagaimana supaya kita mampu kontemplatif, artinya menunjukkan Allah kepada manusia. Ibu Teresa menunjukkan bahwa itu dimulai dari hati, sehingga setiap perkataan, pancaran mata, kemudian sikap, gerak, itu memancarkan apa yang ada dalam hati kita. Jadi kalau hati kita itu damai, penuh sukacita, maka perkataan, sikap, gerak, pancaran mata kita itu menunjukkan kedamaian. Maka yang perlu kita benahi untuk menjadi gambaran diri Allah adalah sejauh mana hati kita itu bisa sukacita, bisa merasakan kedamaian, bisa merasakan kasih. Nah, kalau tidak, Ibu Teresa mengatakan itu sandiwara aja. Jadi kalau kita pelayanan, kemudian tidak dimulai dari hati, ya sandiwara aja. Kampanye gini, pada waktu pelayanan atau kunjungan atau kita bertemu orang, kita bisa saja memakai topeng untuk menunjukkan sukacita, untuk menunjukkan kedamaian, untuk menunjukkan keramahan kita. Tetapi pertanyaannya, apakah hati kita itu sudah sungguh-sungguh damai, sukacita, dan penuh kasih? Kalau tidak, ya kita hanya bersandiwara. Kalau Yesus dalam kritikannya ya, bahwa seperti juga tertulis dalam surat Yakobus bahwa itu adalah sebuah kemunafikan. Ketika hati dan apa yang kita tampilkan itu berbeda, itu kemunafikan. Maka Yakobus itu menulis ya, segala sesuatu terpancar dari hati. Juga di Lukas bahwa apa yang kita katakan itu merupakan perbendaharaan dalam hati yang kita keluarkan, mengeluarkan segala perbendaharaan dalam hati, itu yang kita katakan. Maka ya benahi dulu, yang pertama adalah hati, untuk mengajak orang damai, untuk mengajak orang sukacita, ya kita harus membenahi hati kita. Maka tidak heran karena Ibu Teresa hatinya sudah damai, hatinya sudah sukacita, maka tidak heran ketika dia menyalami orang di jalanan London itu, kemudian orang itu merasa kehangatan. Padahal hanya sekedar disalami, nggak dikasih uang, nggak dikasih makan, nggak dikasih apa-apa. Dia hanya disalami aja, tapi orang itu sudah merasakan kehangatan. Karena salaman, sapaan, senyuman Ibu Teresa itu keluar dari hatinya yang damai dan penuh sukacita. Jadi untuk bisa menjadi Allah, bukan menjadi Allah, ya, gambaran diri Allah, pertama adalah hati. Yang kedua, dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah itu bukan sekedar tahu Allah,
Ibu Teresa memberi gambaran gini. Suatu hari dia bertemu dengan seorang teolog yang hebat. Teolog ini dosen mengajar tentang teologi. Kemudian Ibu Teresa mengatakan, wah kamu itu pasti dekat dengan Allah. Dosen itu mengatakan gini, saya setiap hari berbicara tentang Allah, tetapi saya tidak merasa dekat dengan Allah. Jadi beda kalau orang berbicara tentang Allah dengan orang yang dekat dengan Allah. Nah, kemudian dia mengatakan bahwa bagaimana untuk bisa dekat dengan Allah? Untuk bisa dekat dengan Allah adalah keberanian kita untuk mendengarkan Allah. Di sinilah pentingnya meditasi dan hening. Di dalam hening kita mendengarkan Allah. Sehingga kita punya kedekatan dengan Allah. Dan kita bisa merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita. Sehingga kita pun bisa menghadirkan Allah di orang-orang. Jadi tidak cukup hanya tahu tentang Allah, tetapi kita harus berani mendengarkan Allah. Nah, ini tekanannya bagi Ibu Teresa bahwa kita harus punya waktu untuk meditasi, bukan sekedar refleksi, tapi meditasi untuk mendengarkan Allah. Kemudian yang ketiga, menghidupi Injil di dalam doa, perkataan, dan tindakan. Menghidupi Injil itu apa ya? Kita sudah tahu ya, banyak tahulah tentang Injil. Kita seringkali baca firman. Ya? Nah, firman itu seringkali berhenti gampangnya di akal budi, di otak kita. Belum sampai meresap di dalam hati. Kalau firman itu sudah meresap di dalam hati, maka kehidupan kita itu dirubah oleh firman itu, oleh Injil. Nah, seperti namanya kalau dalam kitab suci gini, ketika Yesus hilang di bait Allah, kemudian Maria dan Yosef kan mencari kembali ke Yerusalem, dan ketika ketemu kan Maria mengatakan, mengapa kamu melakukan hal ini? Yesus menjawab, bukankah aku harus berada di rumah Bapakku? Maria tidak paham apa yang dijawab Yesus. Maka dia dikatakan memelihara perkataan Yesus. Meskipun dalam bahasa Indonesianya di Lukas itu dikatakan menyimpan perkara itu dalam hati. Beda, menyimpan dengan memelihara itu beda. Misalnya kalau saya menyimpan barang di lemari, ya sudah, saya letakkan di lemari, pokoknya barang itu nggak korat-karit, barang itu tetap aman, itu saya simpan. Tapi saya tidak pernah merawat barang itu. Ya sudah, pokoknya saya simpan aja, nanti misalnya suatu saat mau saya gunakan, ya saya ambil lagi. Tetapi kalau memelihara, berarti barang itu setiap saat saya rawat. Maria dalam bahasa Indonesianya menyimpan perkara, tapi sebetulnya dalam bahasa aslinya memelihara. Memelihara berarti merawat, merefleksi, merenungkan, mengunyah, istilahnya mengunyah ya. Kejadian itu dalam terang Allah. Nah, inilah Injil seharusnya kita tidak simpan, tetapi kita memelihara seperti Maria. Ya gini, seringkali kita baca firman, kita ingat akan firman itu. Apanya ya, misalnya mengampuni, kita ingat, tetapi kita tidak memeliharanya dalam hati. Sehingga tidak tertutup kemungkinan suatu saat kita bisa benci, marah, dendam. Karena katanya kita hanya ingat, belum sampai memelihara. Maka Ibu Teresa mengatakan kalau ingin menjadi gambaran diri Allah, ya kita harus merawat Injil, memelihara Injil itu
Sehingga Injil itu menjadi perkataan, perbuatan, tindakan kita itu berdasarkan Injil. Nah, itu hanya bisa kalau kita mau merefleksikan, bukan sekedar merefleksi tetapi memeliharanya. Kemudian yang keempat, tekun. Artinya tekun kita tidak mudah putus asa dalam melakukan segala sesuatu. Ketekunan itu membutuhkan kerendahan hati. Suatu hari ada suster yang merasa kecewa karena dia membina anak-anak mau terima komuni pertama. Ada banyak puluhan anak yang mau terima komuni pertama. Nah, suster itu membina anak-anak ini. Tetapi ternyata tidak semua anak akhirnya berhasil dalam tes terakhir itu berhasil lolos untuk bisa terima komuni pertama. Suster ini kecewa. Kemudian Ibu Teresa mengatakan, mengapa kamu sombong? Bahwa seolah-olah kegagalan dia dalam membina anak-anak ini sehingga tidak bisa lolos seleksi komuni pertama ini adalah sebuah kegagalan. Bagi Ibu Teresa itu kesombongan bahwa ingin mengejar prestasi. Maka dibutuhkan kerendahan hati. Di dalam pelayanan, dalam perjumpaan dengan orang, kita itu diharapkan tekun. Tekun, jangan melihat kegagalan. Karena kalau orang melihat kegagalan itu berarti dianggap sebagai suatu kesombongan. Orang yang rendah hati itu menerima kegagalan itu, tidak kecewa dengan kegagalan itu, tidak mudah putus asa, karena dia rendah hati, ya sudah, ini kehendak Allah. Jadi ketika segala sesuatu itu didasarkan pada kehendak Allah, maka orang tidak lagi mudah merasa kecewa, putus asa, bahwa apa yang dilakukan seolah-olah tidak ada gunanya dan sebagainya. Jadi yang keempat tadi tekun. Kemudian yang terakhir adalah sukacita. Sukacita itu melakukan setiap hal itu dengan sukacita. Sukacita itu kan tadi saya katakan mulai dari hati. Jadi melakukan setiap hal itu dengan sukacita sehingga tidak merasa berat untuk melakukan. Dan sukacita yang ada dalam hati itu terpancar dari dalam diri kita. Sukacita, jadi ekspresi perkataan kita, senyuman kita, misalnya tadi jabatan tangan kita itu menunjukkan sukacita. Nah, sukacita yang dalam hati itu merupakan anugerah Allah, sehingga bukan sebuah kepura-puraan, bukan sandiwara, tapi ini anugerah Allah. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mendapat anugerah sukacita? Ini juga soal damai dan kasih dan sebagainya. Saya hanya memberi satu contoh saja sukacita. Bagaimana kita bisa mendapatkan sukacita yang merupakan anugerah dari Allah? Nah, dalam Galatia itu kan dikatakan ada buah roh. Buah roh itu sukacita, damai, sejahtera, dan sebagainya. Ada 9 toh. Nah, kalau kita mempunyai roh dalam hati kita, roh itu sudah akan menghasilkan buah-buah roh. Masalahnya seringkali kita kurang menanggapi atau kurang memahami tentang buah-buah roh itu. Maka kalau kita ingin sukacita yang ada dalam hati yang merupakan anugerah Allah, ya kita mohon kehadiran roh dalam hidup kita. Kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita sehingga buah-buah itu terpancar di dalam hati kita dan dari dalam hati kita itu akan keluar dari segala sesuatu yang merupakan perwujudan kita, misalnya ekspresi, senyuman, jabatan dan sebagainya. Jadi penting bagi kita untuk senantiasa mohon kehadiran roh dalam hidup. Dan Ibu Teresa juga mengingatkan bahwa kita ini
meskipun menghadirkan Allah, berusaha untuk menghadirkan Allah, tapi kita nggak boleh sombong-sombongan. Karena kita diingatkan bahwa kita ini bagaikan hosti. Jadi hosti itu kan roti kecil, rapuh, seolah tidak berharga. Ya, saya berpikir memang demikian, bahwa seandainya dijual hosti itu, satu hosti dijual gitu aja, mungkin orang nggak akan ada yang mau beli. Ya, kita beli karena ada untuk perjamuan, tapi kalau dijual dijajarkan sama bakpo atau pisang goreng, ya orang pasti akan memilih bakpo dan pisang goreng. Nah, ini tidak berharga. Tetapi yang kecil, rapuh, dan tidak berharga itu mengubah hidup kita. Artinya kita diselamatkan oleh hosti. Demikian pula diri kita, memposisikan kalau diri kita ini merasa diri rapuh, kecil, tidak berharga, bukan berarti kita nggak bisa apa-apa, tetapi kita dapat mengubah orang. Nah, ini yang diharapkan oleh Bu Teresa, ya ini sikap kerendahan hatinya, bahwa kita nggak boleh sombong-sombong, merasa besar, hebat, dan sebagainya. Kita tetap menjadi gambaran seperti hosti. Kecil, rapuh, seolah-olah tidak berharga, tetapi mengubah. Ini yang bisa saya sharingkan, jadi ada beberapa hal dari Bu Teresa itu. Yang pertama, bahwa kita harus mengubah orang melalui apa yang kita lakukan sehari-hari, senyuman, perkataan, sapaan, ekspresi wajah, dan sebagainya. Nah, supaya bisa itu, kita perlu kontemplatif, artinya menghadirkan Allah di dalam kehidupan yang nyata ini. Nah, supaya bisa kontemplatif, pertama kita harus membenahi hati kita. Jadi gampangnya gini, harapan Ibu Teresa adalah kita menghadirkan Allah bagi orang lain. Supaya bisa menghadirkan Allah, ini disebut kontemplatif. Supaya bisa kontemplatif, menghadirkan Allah itu, pertama, itu dimulai dari hati. Kita harus membenahi hati kita. Jadi, hati harus penuh dengan sukacita, dan sebagainya. Dan pembenahan hati itu bukan karena kita mengenal Allah, tetapi kita merasa dekat dengan Allah. Bukan hanya berbicara tentang Allah, tapi kita merasa dekat dengan Allah. Yang kedua, menghidupi Injil di dalam doa. Jadi seperti saya katakan tadi, menghidupi Injil itu bukan sekedar menempatkan Injil dalam ingatan, tetapi merawat, memelihara Injil itu di dalam hati kita. Nah, kemudian yang ketiga, tekun, tidak mudah putus asa. Kegagalan itu pasti ada, pengabaian itu pasti ada. Tetapi dengan kerendahan hati, kita tidak akan mudah putus asa. Keempat, sukacita dalam melakukan segala sesuatu. Artinya, jangan sampai kalau kita melakukan segala sesuatu itu dengan sebagai sebuah kewajiban atau terpaksa. Dan penutupnya adalah bahwa kita adalah roti, hosti yang kecil, rapuh, dan tidak berharga, tapi dapat mengubah orang. Maka ini tantangan bagi kita sejauh mana kita menyadari hal ini. Begitu, dan maaf tadi terlambat karena otak-atik handphone akhirnya menjadi harus pakai ini, pakai itu. Terima kasih. Silakan, Win. Ya, terima kasih Romo. Ya, semakin jelas Romo apa yang harus kita lakukan kalau supaya kita bisa mengubah orang lain ya.
Mungkin pertanyaan saya satu, Romo. Membedakan itu dari hati dan dari pikiran, Romo. Misalnya, saya di jalan ketemu orang yang tua membawa karung yang berat gitu ya, jalannya tergopoh-gopoh gitu. Terus eh, saya melihat itu, saya cuma merasa kasihan gitu, ngomong. Oh, oh kasihan ya gitu ya. Tapi mungkin di hampir di belum sampai jalan panjang saya berhenti gitu. Terus saya ada keinginan untuk memberi atau menolong dia ya, entah bagaimana caranya gitu. Nah, Hmm. pertanyaannya itu bagaimana membedakan itu dari hati atau dari pikiran, Romo? Gampangannya gini, gampangannya ya tadi eh, yang keluar dari hati atau pikiran. Kalau pikiran itu penuh pertimbangan, jadi ada akal budi baik buruk jelek atau enggak ya, apa kata orang, terus ke etika dan sebagainya, itu penuh pertimbangan dari pikiran. Kalau hati itu spontan, tanpa kita pikir. Makanya gini, kalau orangnya ya apa ya, kok dikira pas saya gini, suatu hari pada waktu kecil ya, saya itu menjadi juara, juara sesuatu. Karena di kelas kan dipanggil, kemudian apa di depan teman-teman ditunjukkan apa hadiah, terus dipuji-puji sama guru, gitulah gampangannya. Saya senang sekali karena hati saya penuh sukacita, maka ketika pulang saya tuh senyum-senyum sendiri. Ada orang ya senyum, ada orang yang senyum. Bukan niat saya untuk berbuat baik pada orang. Atau saya bertimbang, orang ini kasihan, kesepian, gak punya teman. Kemudian saya berusaha untuk tersenyum pada dia. Enggak, saya enggak bertimbang apa-apa. Ya karena hati saya sukacita, maka saya senyum-senyum sendiri. Sampai teman saya mengatakan, kok gendeng ya, kamu gila ya kok senyum-senyum sendiri. Ya karena saya mendapat hadiah yang bagi saya sebuah prestasi hebat lah menurut saya. Sehingga saya hati yang penuh sukacita ini membuat saya bersukacita sehingga menampilkan ekspresi dan sebagainya dengan sukacita. Saya nggak bertimbang apa-apa. Kalau saya senyum-senyum sendiri itu akan jadi dianggap orang gila, atau saya bertimbang bahwa oh kasihan melihat orang ini sedih, saya maka tersenyum pada dia. Saya nggak bertimbang macam-macam. Itu terungkap sendiri dari hati saya. Jadi gambaran ya apa tubuh kita itu menggambarkan hati kita. Maka kalau hati kita itu damai, ya tubuh ekspresi kita itu ya damai. Tanpa bertimbang, tanpa apa pertimbangan banyak hal lah. Kalau masih pikiran, itu pasti ada pertimbangan-pertimbangan. Logika kita main. Tapi kalau hati, kita nggak pakai bertimbang. Ya keluar begitu saja. Nah, maka tadi ketika contoh yang saya berikan adalah Ibu Teresa menyalami orang apa yang apa di pinggir jalan, orang gelandangan di pinggir, nggak tahu gelandangan atau enggak dijelaskan, tapi orang meringkuk di pinggir jalan, dia menyalami, ini ekspresi spontannya. Kemudian ya orang itu bisa merasakan apa kehangatan dari Ibu Teresa. Padahal hanya berjabatan tangan saja sih. Nah, apakah Ibu Teresa memakai akal budi? Saya pikir itu hanya ekspresinya dia apa yang tercetus. Dan ini hanya bisa dilakukan kalau ini sudah menjadi kebiasaan atau sering dilakukan, sehingga timbul kespontanan. Kespontanan, ya istilah spontan ya, nggak perlu dipikirkan macam-macam, spontan. Misalnya ada gampangannya gini, ada barang jatuh,
Ada orang membawa barangnya jatuh. Kita berpikir, tolong apa enggak ya? Nanti jangan-jangan kalau saya nolong dikira mau ngambil barangnya. Atau nanti kalau saya nolong dikira sok suci, sok baik, dan sebagainya. Itu kan pertimbangan akal budi. Tapi kalau itu bergerak dari hati, begitu ada orang bawa barang banyak, kemudian barangnya jatuh, secara spontan kita mengambil. Enggak berpikir yang macam-macam. Kita mengambil, karena ini memang miliknya orang itu yang jatuh. Kita mengambil, kita berikan. Itu spontanitas. Jadi semua tergantung dari diri kita. Kalau kita masih punya banyak pertimbangan, itu berarti akal budi. Kalau kita lebih pada gerakan yang tiba-tiba spontan itu ya, itu biasanya dari hati. Mbok nek dari segi psikologinya gimana, tapi yang saya tangkap dari Bu Teresa seperti itu. Nggak banyak pertimbangan. Itu, Win. Ya, Romo, terima kasih. Berarti kalau saya langsung mandek, langsung nolong, ya itu dari hati ya, Mo. Tapi lek sik maju, maju mundur itu pertimbangan Itu berarti akal budi. kamu kan banyak bertimbang. Jangan, ya, ya, ya. Oke, berarti masih akal budi. Oke, terima kasih Romo. Oke, silakan teman-teman. Siapa lagi yang mau sharing atau bertanya ya kepada Romo ya? Saya ingat dengan kata-katanya Ibu Teresa Romo, clean heart ya, hati yang bersih ya. Jadi itu awal dari apa yang kita pancarkan ya Romo. Ya, Ya oke. Bu Margo mungkin mau sharing nih, silahkan. Ya, Mo. Dari ulasan Romo tadi saya jadi ingat, mungkin juga sudah pernah saya ceritakan dapatnya Dokter Heri itu, Mo. Kita waktu itu kan pelayanan di Tanjung Barat itu ada satu keluarga, anaknya 5, masih kecil-kecil gitu, tiap tahun kayaknya lahir itu tukang rujak, yang bapaknya tuh tukang rujak, lah istrinya tuh tukang cuci. Jadi cuci ke rumah-rumahnya orang gedongan. Waktu itu kan masih banyak juga ya, cuci masih laku lah. Nah, terus hari pelayanan kita itu dia sakit. Yang suaminya itu sakit TB memangnya. Tapi nggak bisa bangun, lagi panas. Istrinya itu gondongan. Kalau bengkak itu loh, mau. Saya pikir gini, waduh, anaknya 5, kita kalau ngasih makan kan cuma hari Kamis. Kalau bapaknya nggak bisa jualan rujak, anaknya tuh siapa yang ngasih makan? Saya pikir. Terus saya telepon klinik Stefanus. Saya daftarkan 2 orang ini. Terus teman saya yang satu tuh kan yang punya mobil. Kami pelayanan kan selalu paling tidak berdua-dua. Terus dia langsung gini, ya anterin aja, jangan pakai mobil saya. Bilang gitu. Jauh klinik Stefanus dari Tanjung Barat. Nah terus dianterin pakai apa? Ya udah, yuk bawa aja pakai taksi gitu. Dalam hati saya jengkel juga. Nanti kan saya ketularan gitu. Nah, saya tuh geli-geli tapi juga jengkel gitu Romo. Ya podo-podo pelayanan nih, nggak mau mobil ora oleh. Ya sudah, langsung saya panggil taksi, saya bawa. Di dalam hati itu Romo, saya tuh ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau engkau kabulkan doa saya untuk dapat dokter ke lapangan, saya bisa ngobati banyak orang gitu. Ini kan cuma bawa 2 orang itu di taksi, ngobatkan si ini, keluarga suami istri itu. Tapi Tuhan itu sungguh tembus, Romo. Kalau saat orang memang Tuhan yang bekerja, dan tadi spontan tadi, Romo bilang spontan, ada buah rohnya. Karena apa? Dokter di klinik itu yang langsung kita bisa pakai sampai hari ini. Saya begitu daftarkan, namanya saya masih ingat namanya Mbak Tati. Mbak Tati, ini aku nggawa ki, loro gitu kan. Tahu kalau saya suka ini pemulung gitu. Nah terus dokternya bisa nggak ini? Wes bener Bu Margo, iki dokternya wes nambah lemah, bilang gitu. Aja, todongen, pengen loh Mbak punya dokter gitu.
Wih, saya kalau ingat-ingat berdiri nunggu giliran itu sudah nggak tahan saya. Begitu pasien di dalamnya keluar, saya bawa masuk ini dua-dua, kan diobati gitu. Dokternya saja ngomong panjang. Terus dokternya bilang, nggak bisa Bu, saya dibawa ke kampung pemulung seperti itu, saya mesti harus izin ke Depkes, mesti nggak usah, dok, nggak usah. Ini orangnya nggak gampang mati, dokter. Kalau dokter datang tambah banyak menyelamatkan, saya bilang. Ya udah izin gereja aja, nggak usah. Pokoknya dokter saya tunjukkan dulu ke sana. Lah kok manut lho Romo? Lah semenjak itu sampai dengan sekarang dokternya itu kepakai untuk ke pemulung. Jadi kan bisa melayani puluhan orang untuk diobati. Dan dokter itu jadi 20 tahun sudah melayani dengan setia. Jadi saya pikir memang orang kalau spontan dan Tuhan itu yang bekerja, itu buah rohnya. Jadi kan membuat sukacita ya Romo. Untuk ini. Betul Ya, enggak Romo? ya, bisa. Sharing yang bagus, Bu. Ya, orang, nah kita gini juga. Kalau tadi saya lebih menekankan bahwa kita harus menjadi gambaran Allah bagi orang lain, yang mengubah orang lain. Kita juga harus menjadi jembatan dari orang. Jadi jembatan itu bahwa ada orang miskin, ada orang kaya, gampangnya gitu. Seringkali mereka nggak ketemu. Untuk itu kita harus jadi jembatan yang bisa menyalurkan orang kaya ke orang miskin ke orang kaya. Jembatan ini. Kalau Santo Vincentius sih, Santo Vincentius ya, bukan Ibu Teresa. Karena CM toh, saya harus berbicara Vincentius juga toh. Nah, Vincentius mengatakan kita itu harus menjadi talang air itu. Talang menampung air, menyalurkan ke tempat lain. Nah, tapi Vincentius juga mengkritisi gini, jangan sampai talang itu banyak kotorannya. Kalau talang itu banyak kotorannya, kan airnya seret, buntu kan, talang itu buntu di rumah kita gitu ya. Talang itu buntu, banjir. Maka kotoran itu harus dibersihkan selalu. Kita bisa menjadi jembatan atau talang air bagi dua dunia komunitas kita. Kita bisa membawa berkat bagi orang lain, bukan hanya sekedar aku berbagi, tetapi juga membawa berkat bagi orang lain karena ada orang yang menjadi berkat bagi orang lain. Seperti dokter tadi itu kan menjadi berkat bagi kaum pemulung. Iya. Bukan ibu yang menjadi berkatnya, tapi dokter itu menjadi berkat. Nah, ibu kan hanya sebagai talangnya. Talangnya. Nah, supaya talang itu nggak buntu oleh kotoran, ini perlu didoakan. Jadi pentingnya kita saling mendoakan supaya kita itu nggak menjadi talang sing kesumbat gitu loh, yang dibuntu oleh kotoran. Ya kalau kita mau menjadi talang air tapi buntu ya nggak ada gunanya toh. Nah, bagaimana supaya nggak buntu? Itu kita harus saling mendoakan. Bahkan Vincentius mengatakan kita ini talang air rahmat Tuhan. Kita membawa rahmat Tuhan kepada orang-orang yang menderita. Nah, pentingnya bagi kita untuk saling mendoakan. Jadi, satu, kita menyadari bahwa saya ini hanya perantara, talangnya rahmat Tuhan. Jadi, saya itu bukan siapa-siapa sih. Ini perlu kerendahan hati. Jadi, seperti jembatan, kalau orang sudah nyebrang, apa orang itu ingat jembatannya? Ya enggak. Orang hanya membutuhkan jembatan ketika dia mau nyebrang. Tapi setelah nyebrang, dia kan melupakan jembatannya. Maka ini kerendahan hati bahwa kita pun siap dilupakan, tetapi kita bisa menghubungkan. Jadi dokter itu sudah 20 tahun ya di sana. Ya, itu ibu yang menghubungkan, ibu yang jadi jembatan. Tapi apakah orang-orang pemulung itu mengucapkan terima kasih dan harus menyadari bahwa gara-gara aku loh
sing dokter ini ya nggak perlu, itu kesombongan. Tapi dengan rendah hati ya sudah, sehingga orang itu bisa bertemu dengan dokter itu dan dokter itu bisa bertemu dengan orang itu. Ini adalah rahmat bagi keduanya, dan kita siap dilupakan. Jadi tugas kita selesai sampai di situ dan kita siap dilupakan. Nah, masalahnya seringkali kan kita dalam bahasa Jawanya tuh ngundat, paham toh? Ngundat itu apa? Ya kan, ngundat-undat itu. Sebenarnya itu enggak bangkit. Membangkitkan, mengingatkan lagi, mengenangkan lagi, memaksa orang untuk Kalau ingat. kita wong Jawa ngundat, tetapi bahasa Indonesianya membangkit-bangkit. Bahasa Indonesia capopo itu membangkit-bangkit itu. Gitu Bu, terima kasih sharingnya. Gitu Win. Ya, terima kasih Bu Margo ya. Jadi ada tambahan ya, kita menjadi talang kata Romo ini ya. Enaknya kalau jadi talang air ya. Lek hujan ya kalau air memang. Oke, siapa yang mau tanya atau mau sharing silakan ya. Ya oke, ini dari hati atau ini Bu Irin silakan mungkin mau sharing atau mau tanya nih pada Romo Gani. Monggo. Pak Win, Ya. yang lain aja. Oh, yang lain dulu. Oke. Siapa yang mau? Yang muda ini tadi, yang muda ini ada Bu Linda Padang. Bu Linda Padang mungkin mau tanya ini, silakan. Atau Bu Veronica. Ayo Padang. Kayak bis sih kayak kondektur. Oke. Nah, gak ada yang sharing, gak ada yang tanya berarti. Kita akhiri. Rosa Saya aja aja. dulu, Romo. Hah? Saya sebentar. Oke, Bu Tiklan, monggo. Iya. Ya. Pertanyaan saya, ya. Itu tuh saya itu 5 bulan yang lalu jatuh, tangan saya patah. Saya nggak bisa kemana-mana itu mau. Jadi Porta Santa tuh tadinya saya berniat, pokoknya saya kepengen keliling gereja-gereja di Jakarta, kemana aja kayak gitu. Nggak taunya karena saya jatuh kecelakaan. Akhirnya saya stop itu sampai dengan 4 bulan sekarang ini, stop. Terus masalahnya sekarang saya mau bangkit lagi, mau mencoba lagi. Udah Porta Santa udah mau ditutup, saya mau ikutan jalan lagi gitu loh. Yang pertama-tama yang jalan adalah November nanti ini, akhir November ini, lansia dari paroki saya mau ikut. Kok nggak ada yang ikut sih sesama lansia, kok nggak ada ikut yang selingkungan ini, yang nggak ada yang ikut kayak gitu. Udahlah saya nekat aja. Baru hari ini ada seorang temen yang lansia lebih tua lagi dari saya, umur 86 apa 87 kayak gitu. Dia bilang saya mau ikut. Ya nggak apa-apa, mau ikut ayo aja. Tapi yang terbayang oleh saya bahwa dia itu jalan aja lebih nunuk-nunuk daripada saya. Sedangkan saya ini masih termasuk handicap dengan tangan saya yang kiri ini masih belum bisa sepenuhnya menggenggam. Terus saya berpikir, ini kalau orang tua dua-dua orang tahu, yang satu handicap, yang satu lansia betulan, jalan berdua-duaan, kalau kenapa-napa ini gimana nih, saya bilang kayak gitu. Ini anaknya kemana, kok nggak ada yang pendampingnya kayak begitu. Saya takut. Karena kekhawatiran saya itu, saya akhirnya ngomong ke ketua lingkungan. Ini panitianya siap nggak sih? Saya bilang nekat juga sih. Panitia siap nggak sih mendampingin orang-orang tua yang sebenarnya perlu bantuan kayak gitu. Kalau cuma dilepasin orang tua biasanya sih mau ikut, saya aja juga pengennya ikut, saya juga udah lansia kayak gitu. Dan baru mau
mau bangkit lagi untuk bisa jalan kayak gitu lah mau. Keki saya sebenarnya sih sama panitianya itu. Kok dia kok nggak nanya sih diterima begitu aja lansia yang 88 apa berapalah segitu kayak gitu tanpa pendamping. Sanggup nggak panitianya ini mendampingi? Apakah bukan sebaiknya tuh panitia tuh juga mikir kayak gitu loh. Kalau lansia itu nanti kenapa-napa, keluarganya ya pasti nyalahin, tanda petik nyalahin itu. Ikutan kayak gini. Nah kalau lansia mau dilepasin, mau ikut aja, mau ikut nggak, pasti mau ikut. Kayak gitu. Salah nggak mau tindakan saya yang bukan marah, tapi saya menegur sama ketua lingkungan. Sanggup nggak nih tanggung jawab kalau saya yang diikutin, saya nggak bisa nuntun dia karena saya sendiri juga belum sembuh total kayak gitu loh, Ma. Tapi puji Tuhannya ternyata anaknya ngerti karena saya ngomong ke mamahnya itu, kamu siap nggak jalan sendiri? Jangan bilang saya bisa menuntun kamu loh, soalnya tangan kiri saya ini nggak bisa ngapa-ngapain, saya hanya bergantung dengan tangan kanan saya kayak gitu. Kayaknya si mama tuh ngerti, makanya ngajakin anaknya. Dan puji Tuhannya tuh panitianya kok ya masih ada aja bisa masuk gitu loh. Itu mau sharing saya, tapi tadi saya sempet getek ya, gregetan kayak begitu. Tapi sekarang menjadi lega, tapi sekaligus selain saya lega dengan bantuan Tuhan tuh saya merasa guilty ya, merasa bersalah. Kenapa sih kok nggak percaya? Kalau Tuhan mengizinkan itu ikut kan nanti pasti banyak pertolongan kayak gitu. Gimana mau itu mau tanggapannya? Terima kasih Mo. Ya, pertama kita harus berserah kepada Tuhan. Ya memang gini, sekarang kan musimnya Porta Santa ya, tapi kalau memang nggak bisa ya nggak apa-apa sih, nggak penting. Iya. Sebagai contoh ya, saya beri contoh gitu. Santa ya, pelindung karya misi. Jadi orang kudus pelindung karya misi adalah Santa Teresa Lisu. Dia meninggal muda, umur 24 tahun, sudah meninggal karena sakit, dan dia tidak pernah pergi ke daerah misi. Sepanjang dia menjadi biara, dia hanya di biaranya saja dan melakukan hal-hal sederhana, nyuci lah, apalah, nggak pernah pergi misi. Tetapi oleh gereja dia dijadikan pelindung misi. Karena catatan-catatan hariannya, doa-doanya, dia mendoakan orang-orang yang sedang bermisi. Jadi begitu keinginannya dia untuk bermisi, begitu keinginan dia untuk mewartakan sabda Tuhan ke tempat yang lain, begitu kuat. Nah, apa yang mau saya katakan di sini adalah, Ibu ingin mengunjungi gereja-gereja. Tapi karena keadaan yang sakit, ya cukuplah dengan berdoa. Seperti Santa Teresa Lisu. Dia nggak pernah misi, tapi dia diangkat sebagai pelindung misi. Apa gereja aneh? Ya, sebetulnya kalau saya mau mengatakan pelindung misi itu harusnya Vincentius karena dia mendorong orang untuk misi dan dia misi. Tapi yang diangkat gereja itu Santa Teresa Lisu karena dia mendoakan orang-orang yang sedang misi. Jadi kita seringkali mempunyai keterbatasan dalam kehidupan kita ya. Bukan berarti ini akhir atau Tuhan tidak mengizinkan. Ya seperti Santa Teresia, dia sakit-sakitan, dia nggak pernah pergi keluar dari biaranya, bukan seorang santa yang hebat lah. Tetapi dia baru diketahui kehebatannya kan ketika orang membaca buku hariannya. Pergulatannya dia keinginannya dia untuk bermisi, ketekunan dia mendoakan orang-orang yang sedang bermisi, itu maka gereja mengangkat dia sebagai pelindung karya misi. Nah, kita pun karena keterbatasan
bahasan kita, kita bisa menjadi pelindung orang-orang yang bersih. Dengan mendoakan, kita membayangkan seandainya kita berziarah, punya catatan-catatan itu. Jadi jangan merasa bahwa saya harus, enggak. Doa-doa kita itu penting. Kita mendoakan orang yang sedang berziarah, kita mendoakan pertobatan orang itu bukannya sekedar keselamatan perjalanannya, tetapi pertobatan orang itu. Karena perziarahan itu ya membawa kita pada pertobatan, artinya kita semakin mengenal Tuhan. Nah, bukannya sekedar, tapi ya kita ini kan ziarah cuma datang ke suatu tempat, sembahyang titik-titik lah. Bagi saya sembahyangnya itu hanya prasyarat, syarat utamanya ya sembahyang itu sekunder, primernya foto. Fotonya lebih lama daripada sembahyang, maka saya kadang wegah diajak untuk ziarah-ziarah gitu. Aduh, sembahyangnya pengennya cepet-cepet, fotonya lama, makannya banyak. Saya ini mau ziarah atau mau rekreasi kan gitu. Nah, kita hanya ya maaf bukan mengejek. Nah, bagi saya gini, kalau toh kita terbatas, kita bisa menjadi pendoa juga di dalam pelayanan. Misalnya kalau Bu Margo ya oke lah aktif ke pemulung ke sana, tapi tidak semua orang bisa toh, karena keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga, fisik dan sebagainya. Kita masih bisa menjadi pendoa bagi orang-orang itu. Nah, demikian pula dalam peziarahan. Jadi yang mau saya ingatkan juga dalam kerabat ini, doa-doa Anda itu sangat penting bagi orang lain. Kalau toh kita nggak bisa melakukan karena keterbatasan fisik, tenaga, kemudian situasi hidup kita bisa menjadi pendoa dan pemberi semangat bagi orang-orang yang sedang melakukan perziarahan atau sedang melakukan pelayanan. Ini juga yang ditekankan oleh Ibu Teresa, kan kita harus menjadi pendoa. Pendoa bukan berdoa untuk diri sendiri, tetapi berdoa untuk sesama. Maka tadi kalau saya mengatakan palang Allah itu bisa kebuntu oleh kotoran, oleh sampah. Bagaimana membersihkan sampah? Didoakan. Maka penting sekali kita tuh saling mendoakan. Kalau toh kita nggak bisa melayani, jangan putus asa. Waduh, saya tuh pengen seperti si Anu yang aktif bergerak ke sana ke sini, tapi kaki saya ini sudah lemah, nggak bisa bergerak. Ya menjadilah pendoa. Pendoa bagi orang-orang yang bisa bergerak. Dan tetap bisa memberi semangat. Toh, sekarang kan kita bisa WA, misalnya ada seorang yang sudah melayani, kita bisa memberi semangat. Tetap semangat ya, saya doakan kamu. Itu sudah membantu orang yang melayani. Bukan mematahkan semangat, tapi ya kadang-kadang kan kita seringkali jauh lebih mematahkan semangat daripada mendukung. Dukungan misalnya orang sudah melayani, alah gitu aja kok, saya juga bisa, padahal kita enggak, atau mengkritik ini dan itu. Nah, penting bagi kita itu mendoakan dan mendukung. Jadi kalau dulu Santa Teresa Lisu itu kan belum ada zamannya WA, surat-suratan masih susah tahun 1800-an. Jadi dia menulis dalam buku hariannya. Maka baru diketahui ketika dia sudah meninggal, buku hariannya dibaca, baru orang tahu bahwa dia sangat mendukung karya misi. Maka dia dijadikan pelindung misi. Bukan pelindung misi, bukan orang-orang yang bergerak ke sana ke sini, tapi ternyata seorang biarawati yang mati muda dan hanya di rumah saja di komunitasnya. Itu Bu yang mau saya katakan ya, tapi bolehlah dipertanyakan. Tapi bagi saya seperti itu. Saya
saya belum bisa mencari Ibu Teresa tulisannya di mana yang mendukung doa. Doa mendukung karya penyelamatan bagi orang lain gitu. Harus ada saling mendoakan, saya belum menemukan di mana. Nanti coba saya akan cari lagi di beberapa buku yang saya punya untuk mengetahui di mana Ibu Teresa pernah mengatakan bahwa kita harus saling mendukung di dalam doa. Itu bukan hanya sekedar kita menjadi pemeran aktif, tetapi kita bisa juga menjadi pemeran pasif. Kalau di Legio ada Legio aktif, ada auxiliar kan. Nah, auxiliar kan pendoanya, pendoa bagi yang aktif. Supaya auxiliar itu biasanya orang yang sudah sepuh, yang sudah nggak berdaya, nah itu menjadi auxiliar. Tapi ya kenyataannya sih ngakunya auxiliar tapi nggak pernah mendoakan yang aktif, ya pokoknya tercatat sebagai anggota auxiliar, itulah gampangannya gitu. Itu Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Romo. Tadinya saya cuma mau minta dukungan saya ini berdosa apa? Berdosa sih jangan. Apakah saya ini kok Pak sampai kayak nuntut minta pendamping untuk teman saya yang lansia itu, karena kalau dipercayakan kepada saya rasanya sih kok nggak bisa gitu loh. Saya sendiri baru mau bangkit gitu loh. Ya, Bu, nggak apa-apa. Iya. Iya, baik Mo, terima kasih banyak. Ya, selamat malam. Ya, terima kasih ya Bu Diklan ya. Ini Om Aklar ini juga mau siarah besok ya. Selamat bersiarah Oma ya. Tapi malam ini bisa hadir ya sampai malam ini. Oke, ada siapa lagi yang mau sharing atau bertanya? Rosa ini sudah siap nih rasanya nih. Ya, silakan Rosa. Terima kasih Nadi. Terima kasih Romo Gali. Ya. Untuk yang tadi Romo katakan untuk yang auxiliar atau pasif ya, itu sebenarnya Ibu Teresa itu ada yang namanya Six and Suffering. Itu kan sebenarnya sejak didirikannya MC itu ada Jacqueline de Decker ya, seorang ibu yang sebenarnya ingin bekerja seperti Ibu Teresa atau secara aktif begitu, ternyata sakit, kemudian tidak mampu, akhirnya pulang ke negerinya dan oleh Ibu Teresa diminta untuk menjadi pendoa, ya, menjadi pribadi keduanya Ibu Teresa sendiri, namanya Jacqueline de Decker itu. Dan sampai sekarang ada yang, jadi selain KKIT itu ada Sick and Suffering, ya, jadi ada kerabat Sick and Suffering. Itu ada di mana-mana ya, di beberapa tempat ya di Indonesia juga ada. Nanti, dulu si siapa Yanuar yang nangani itu Romo. Ya. Koordinator nasionalnya. Koordinator nasionalnya ya. Nah, seperti itu. Ya. Kalau MC kan juga ada yang ini kontemplatif Romo. MC kontemplatif juga ada MC yang aktif ya. Suster-suster yang mendoakan juga ya. Ya. Terima kasih. Ya. Kemudian ini yang kaitannya dengan tadi yang Santo Vincentius ya dari CM. Ya, kalau Ibu Teresa juga ada. Ibu Teresa kan mengatakan bahwa kita adalah pensil kecil di tangan Tuhan. Jadi hanya Tuhanlah semua yang menuliskan dan kita hanya pensil kecil di tangannya. Terus ada juga wire itu yang listrik itu ya, kita hanya kabelnya saja, tapi semuanya itu alirannya semua dari Tuhan, kita hanya perantara. Jadi yang tadi Santo Vincentius itu tadi? Talang ya. Ya, talang rahmat. Kalau Ibu Teresa itu pensil kecil di tangan Tuhan dan juga tadi ya wire itu. Kabel. Ya, kabel itu ada yang kecil, ada yang besar katanya. Tapi semuanya itu adalah Tuhan sendiri yang mengalirkan. Rahmatnya juga sama.
Jadi hampir sama juga. Kemudian yang kaitannya dengan eh, tema MMT bulan ini, itu ada doa yang menjadi doa wajib ya bagi KKIT, Kerabat Kerja Ibu Teresa. Selain doa harian Ibu Teresa, itu ada doa pancaran cinta kasih Tuhan. Ya, di dalam pancaran cinta kasih Tuhan itu mungkin beberapa saya bacakan ya Romo ya. Ya Allah Tuhanku, tolonglah aku menyebarkan keharuman-Mu kemana saja aku pergi. Penuhilah jiwaku dengan semangat dan hidupmu. Resapilah dan kuasailah seluruh pribadiku sedemikian rupa sehingga seluruh hidupku hanyalah merupakan pancaran cinta kasih-Mu. Bersinarlah sepenuhnya dalam diriku, berdiamlah dalam diriku sedemikian rupa sehingga setiap jiwa yang berhubungan denganku dapat merasakan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Semoga mereka tidak melihat diriku lagi, melainkan menengadah memandang Engkau sendiri, oh Tuhanku. Tinggallah selalu dalam jiwaku hingga Engkau sendiri yang memancarkan sinar melalui diriku sedemikian rupa, hingga memancarkan sinar-Mu menerangi sesamaku. Sinar itu, oh Tuhan, akan datang seluruhnya daripadamu, tak satu pun milikku, hanya Dikaulah saja yang memancarkan sinar-Mu menembusiku, menerangi sekelilingku. Jadi ini masih tak panjang lagi. Jadi kalau dari doa itu nampak bahwa yang tadi Ibu Teresa atau Santo Vincentius katakan ya sebagai talang ataupun sebagai pensil, sebagai wayar itu nampak di dalam doa ini ya. Jadi ini doa wajib bagi KKIT, doa selain wajib kedua ya setelah doa harian Ibu Teresa. Begitu, tapi rata-rata termasuk saya sendiri juga tidak hafal. Begitu Romo. Terus juga yang tadi menolong dengan hati ya, kalau sekarang kan banyak modus. Anak kecil minta dibukakan permen, kemudian setelah dibukakan ternyata anak itu jatuh, akhirnya dituduh oleh apa? Ya memang komplotan, memang sengaja bahwa eh, akhirnya kita yang mau menolong dari hati ternyata kena jebakan mereka, modus perbuatan yang sekarang zaman sekarang seperti itu. Kalau dulu kan memang tidak ada ya. Kalau sekarang hampir semuanya eh, kalau kita menolong ibu-ibu, menolong anak kecil kan biasanya kan kita langsung ya. Tapi ternyata banyak modus seperti itu. Bagaimana Romo untuk biar tidak terjebak di situ meskipun kita sebenarnya ingin menolong. Terima kasih. Ya, kalau kita berpikir soal ada modus dan sebagainya, lama-lama kita nggak bisa nolong orang gitu. Bagi saya kalau mau nolong ya spontan aja nolong, ya sudah. Kalau mereka mau menipu atau apa ya sudah, gimana lagi. Ya kita terima aja gitu loh. Gampangannya gitu. Maksudnya kalau sudah menolong kemudian kan dituduh memberi apa kayak narkoba ke anak itu, terus akhirnya diperkarakan dan memang buktinya ya memang memberi ya kan. Nah, terus kan akhirnya nanti diperas begitu. Itu yang sekarang terjadi seperti itu. Bagi saya gini, memang ada resiko-resiko dalam menolong. Menolong itu penuh resiko. Tetapi kalau kita berjalan dalam kebenaran, artinya bahwa kita memang enggak, ya kita bisa membuktikan toh dituduh dan sebagainya kita bisa. Ketika saya dampingi anak jalanan, ya anak jalanan jual narkoba. Dari mana narkobanya? Dari polisi. Apakah saya nggak tahu? Ya tahu. Apakah saya dikatakan sebagai bandarnya karena saya pimpinan di situ? Ya silakan, tapi saya buktikan bahwa saya tidak menjual narkoba. Karena ketika dampingi anak jalanan kan anak jalanan ya jual narkoba, ya nyuri motor, ya membunuh, ya apakah saya menjadi bandar? Saya pernah dilaporkan juga sebagai pimpinannya anak jalanan itu seolah-olah saya menggerakkan, tapi saya bisa buktikan bahwa tidak. Jadi resiko dalam menolong orang itu memang ada.
Nah, kalau kita bertimbang tadi, makanya di awal tadi Winardi sudah membedakan antara pakai otak, maaf kasar ya, pakai akal budi atau pakai hati. Makanya gitu. Nah, saya sudah menjelaskan dia bagaimana kalau pakai hati, bagaimana akal. Gampangannya gini, misalnya tadi contoh yang saya berikan Ibu Tirsa malam-malam jalan di kota London, ada orang meringkuk, tiba-tiba dia nyalami. Apakah dia nggak bertimbang? Ya, gimana kalau ini orang ini adalah perampok yang bisa merampas apa yang dimiliki? Karena ya nggak tahu tuh orang itu kan nggak kenal apakah suster ini punya uang atau nggak punya uang. Kalau perampok nekat itu uang Rp1.000 pun tega membunuh, kan? Tetapi dia spontan, nggak bertimbang macam-macam. Apakah dia nggak tahu resikonya? Ya pasti tahu. Tahu bahwa kalau malam-malam jalan di kota London yang boleh katakan bukan daerah asalnya kan, bukan kampung halamannya Gampangan. Dia kan lebih banyak di Kalkuta ya. Ya pasti ada resiko-resiko. Nah, kita dalam menolong orang kita harus berani ngambil risiko. Jangan banyak pertimbangan. Karena kalau banyak pertimbangan, lama-lama kita nggak bisa nolong orang. Ya takut, ya ini nanti pas digunakan, pas gini ada resiko ini, ada resiko itu. Itu kan akal budi. Akhirnya kita nggak punya spontanitas. Nah, spontanitas bagi saya bukan ngawur-ngawuran. Misalnya ada orang bunuh diri nyemplung sungai, kita nggak bisa renang, tiba-tiba kita melok nyemplung, ya podo mati nih toh. Ya, itu spontanitas yang ngawur itu berarti. Kita kan harus tahu juga spontanitas itu batas kemampuan kita. Jadi ya itu ada bukan hanya pertimbangan, tapi kita sadar diri, tahu siapa diri kita. Itu yang bisa saya katakan. Jadi kalau resiko menolong pasti ada. Misalnya kunjungan ke pemulung, apakah kita nggak berpikir ada resiko macam-macam? Tidak ada. Saya dulu berteman dengan PSK, apakah nggak berpikir ada resiko penyakit? Ya ada. Saya pernah punya dampingan kena HIV. Dokter-dokter melarang, jangan Romo, jangan kunjungan, nanti bisa ketularan. Ya ada ketakutan itu, resiko itu ada, resiko besar toh. Bayangkan kalau saya sakit HIV, AIDS kan, ya lucu tadi ini kan, ini golek nondi nih, nah, lucu toh. Tapi kan ya sudah resiko itu ada. Tapi saya ya melakukan kunjungan, dikasih minum ya saya minum. Dokter yang saya ajak nggak mau minum, ya saya minum aja. Karena saya yakin, karena saya ngajak dokter toh pada waktu saya minum, jadi kalau toh saya kena AIDS, dokter itu tahu bahwa oh ini gara-gara minum di situ, bukan karena macam-macam. Nah, ini dimulai dari hati kita yang lurus, jernih, sehingga kita nggak berpikir macam-macam gitu. Spontanitasnya itu seperti itu, bukan spontanitas ngawur. Itu Mbak. Terima kasih Romo Gani. Romo, saya mau menambahi sedikit dari Rosa tadi ya. Sharingnya Rosa bahwa risiko. Itu pernah kita alami loh, Mo. Saya kan membagi nasi jalanan. Sebelum ke dalam satu lingkungan pemulung itu saya jalanan. Bagi di jalanan. Karena waktu itu saya membagikan dari tahun 97. Itu kan mau chaos itu. Jadi kan ini ya, tukang pengki, terus orang-orang di jalanan itu kan banyak sekali yang kelaparan. Itu saya lahirnya nasi bungkus itu. Terus suatu hari di kampungnya Bu Sinta itu yang dilayani itu keracunan. Itu makanan nasi bungkus. Nah, waktu itu Bu Sinta itu ada di Jawa Tengah kalau nggak salah, di Semarang apa. Langsung nelpon saya spontan gini. Margo, itu nasi dari kamu ya? Itu kan saya nasi bungkus gitu. Nah, kampungnya Bu Sinta itu 25 orang masuk rumah sakit karena dapat nasi itu nasi basi.
nasi bungkus. Spontan Bu Sinta itu mikir saya yang mengantisipasi ya. Terus saya bilang, enggak, saya enggak ngedrop di kampung, tapi saya bagi di jalan gitu. Terus Bu Sintanya kalau enggak salah, polisi datang. Itu kepala pemulungnya matai loh, membela Bu Sinta bisa-bisa loh. Pokoknya kan yang dituduh otomatis yang balak-balik di situ kan grupnya Bu Sinta gitu loh. Bahwa itu nasi bukan dari Bu Sinta, nasi dari partai. Rupanya ada perang partai mau pemilihan tahun 98 chaos itu loh. Nah, itulah bahwa orang kalau ketakutan ya enggak akan berani lagi bagi seperti itu. Tetapi kalau memang tulus nggak ada apa-apa mesti selamat kok Romo. Lah Bu Sinta aja sendiri tambah dibela nih sama pemulung-pemulung, ditatai kalau sampai dipanggil saya saksinya bahwa itu bukan Bu Sinta lah. Itu kan Tuhan bekerja. Itu Ros. Memang kita semua itu kecimpung di situ ada risiko. Banyak sekali risiko. Tapi asal tulus masih ada jalan. Tuh, Bu Sinta itu masih mau melengkapi. Ini sudah saya hadirkan ini langsung Bu Sintanya. Tahu-tahu nongol sih saya. Ya, Kalau partai ya Bu Sinta ya. Waktu itu orang partai Rasanya yang beda, ini. Mo. Silakan Bu Partai Sinta. gereja. Partainya Ibu Teresa. kalau saya tadi mendengarkan ulasan Romo tuh yang contoh suster yang sudah mendampingi untuk komini tapi gagal gitu. Terus kayak tadi Romo ngomong mendampingi anak-anak jalanan gitu. Sering merasa gagal juga nggak mau? Ya, ya gagal sih kalau nggak berubah. Tapi bagi saya ya sudah itu pilihan Allah toh. Lah ya, tapi tadi kan Romo ngomong, oh Mother Teresa menegur bahwa itu kesombonganmu. Saya lagi ngerefleksi ternyata ya saya masih sombong Ibu. Karena sok merosok gagal. Ya, Kadang-kadang kadang sampai lemes, aduh kok gini. Baru tadi kita ngobrol sama Amel. Mana tuh anak. Ini ndak Amel, eh, Amel, sebelum sebelum masuk Zoom lagi ngobrol ini dampingin anak-anak muda ini kok. Aduh, saya ngomong nih. Aduh kok kayak lemes kayak gagal terus. Ini anaknya mana didampingi angel-angel kok hilang kabeh. Ternyata sombong tuh Mel. Mana Mel? Amel nggak ikut Kak. Ada. Ada Hah? kok. Mel, Lagi Mel ngelayani sombong Mel, mertuanya aja itu mesti. sombong. Terus sombong Mel ternyata berarti harus terus Mel. Bangkit. Makasih Mo, itu yang saya dapat malam ini. Ternyata ya Ya, saya masih sombong. ya, ya Bu. Makasih. Win kurang 5 menit loh, udah jam 9. ya oke. Sudah tidak ada pertanyaan ya. Berarti hari ini kita banyak belajar ya tentang kita mau menjadikan apa yang kita jumpai itu bisa berubah ya. Tapi satu hal yang buat orang lain berubah kalau kita memancarkan eh, apa ya kasih Allah itu dari hati kita gitu ya. Dan yang Kadi Romo ngomong kontemplasi itu kan dalam kehidupan sehari-hari ya, bukan cuma dalam diam ya. Ya itu yang mungkin eh, harus kita hayati selalu ya. Sehingga kita juga nanti akhirnya menjadi cahaya meskipun hanya redup, meskipun terang gitu ya. Karena kegagalan itu ya kayak biasa lah. Ini kebetulan kami di Surabaya juga punya masalah nih sebetulnya. Nanti kapan tak kontak Romo ini eh supaya ada penasehat gitu ya. Ada yang Ya mau. dicurhati, ada yang Ya, dicurhati, Win. ya makanya jadi Ternyata eh Romo-Romo tempat kita curhat. ya yang pastinya kita ingin menjadi cahaya, mau tetapi kadang untuk menjadi cahaya itu kok rasanya abot ya gitu ya, berat ya.
Tetapi kalau kita mendengarkan lagu Ibu Teresa ya, Come Be My Light ya, semoga ini kita dikuatkan kembali gitu untuk tetap menjadi cahaya meskipun berat, meskipun gagal gitu ya. Karena untuk memiliki hati yang bersih itu tidak gampang memang. Ya itu ya tantangannya kita ya. Oke, kita mau dengarkan lagu Come Be My Light ya. Come follow me. Leave all and gather the few. Come live my life. Will you refuse? Will you refuse? Come carry me into the dark of the pole. Come be my light. Come be my love. Come carry me into the darkest of holes. Come be my light. Come be my light. Lord, I am unworthy. This I feel is beyond me. Lord, I am afraid. Is it me that you choose? Me that you choose? Lord, send me your spirit. I am poor. Lord, give me life. Lord, I am small. Lord, help me to